Saya menemukan beberapa kasus yang ada di Hmm, klien ataupun hasil ngobrol sama orang-orang, bahwasanya ketidakberesan dalam pola pengasuhan itu kadang dipengaruhi oleh hutang pengasuhan dia masa lalu ketika dia diasuh oleh orang tuanya. ya, Contohnya ada kekerasan, ada sakit hati yang itu belum ya. selesai, sehingga tanpa dia sadar Mm-mm. sakit hati itu dibawa-bawa ke dalam pola asuhnya sekarang. Sehingga yang ikut Betul, menanggung sakit hatinya adalah anak-anaknya yang padahal dia betul, nggak tahu menau gitu. Bunda pernah mengalami kasus betul. yang sama nggak atau klien yang sama? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Kang Febri. Kalau saya bertanya, apakah ketika dulu kecil diasuh oleh ayah dan ibu kita, kita pernah memiliki luka, memiliki sakit hati? Percayalah, kalau tidak kita obati, sakit hati dan luka tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana pola asuh kita. Nah, untuk sharing kali ini, saya akan membahas bagaimana kita menghilangkan luka masa lalu kita, sehingga membuat pengasuhan kita jadi lebih optimal. Dan insya Allah hari ini akan ada narasumber yang akan sharing bersama kita, yaitu Bunda Erina. Beliau adalah seorang terapis yang sudah 15 tahun menjadi praktisi di bidangnya, dan beliau juga seorang grafolog expert ya, yang bisa membaca tanda tangan atau membaca karakter dari tanda tangan dan tulisan tangan. Bagaimana menariknya sharing ini? Silakan disimak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Kang Febri. Sehat, insya Allah. Kita doakan juga semoga keluarga kita sehat, keluarga Bunda Amin. sehat, seluruh masyarakat Amin. Indonesia sehat, insya Allah ya. Dan Amin. wabah ini Insya segera Allah. diangkat dari Indonesia. Mudah-mudahan Ramadan Amin. kita ya sama seperti dulu lagi lah, tanpa wabah, insya Allah ya Bun ya. Insya Allah. Dan kita diberikan kekuatan Nah, untuk itu betul. menjalani apa Kekuatan yang sudah menjadi ketetapan Allah. ketetapan, betul. Karena memang Iya. pada dasarnya ada hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita bisa merespon sesuatu. Nah, kayak Yes. wabah ini mungkin kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa merespon wabah ini dengan positif. Mm-mm. Betul Gitu. sekali, Kang. Setuju. Baik, Bunda, WFH ini ada keluar-keluar atau stay di rumah aja? Stay di rumah dengan kelas-kelas emak-emak yang banyak, Oh, ya. luar Jadi biasa. ada kelas online, betul, bagaimana mengenal keluarga Mm-mm. dengan pendekatan Grafologi grafologi. ya. Ya, ada juga hypnoparenting, bagaimana memahami anggota keluarga satu sama lain berdasarkan modalitas yang dimiliki supaya nggak ngabis-ngabisin energi, tidak frustasi gitu. Dan ujung-ujungnya satu, Kang. Mm-mm. Ujung-ujungnya adalah berawal dari orang tua. Oh gitu, Gitu. Alhamdulillah. Nah Iya. kebetulan nih Bunda, makasih banyak waktunya. Saya banyak minta masukan nih hari ini ke Bunda. Dan insya Allah Mm-mm. masukan ini juga akan saya sharing kepada yang lain. Nggak keberatan ya Insya Bunda Allah ya? dengan senang hati. Insya Allah dengan senang hati. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Alhamdulillah gitu. Jadi selain ngisi kelas-kelas Hmm. online, Alhamdulillah Bunda bisa sharing nih di sini nih ya. Insya Allah. Nah, baik, tadi sudah saya perkenalkan kepada di awal gitu kan. Bunda Mm-mm. Erina ini adalah seorang grafolog dan seorang terapis yang sudah lebih dari 15 tahun menjadi seorang praktisi ya. Masya Dan Allah. bahkan kadang beberapa klien saya pun saya serahkan kepada Bunda dan alhamdulillah tertangani dengan baik. Nah, hari ini insya Allah saya banyak hal yang mungkin saya tanyakan dan kita sharingkan bareng-bareng nih ke depan nih Bunda ya. Mm-mm. Insya Allah ya Bunda ya. Insya Paling Allah. beberapa menit Insya ke depan. Allah. Dengan senang hati. Iya, Bunda, salah satu hal yang ingin saya sharingkan hari ini adalah saya menemukan beberapa kasus yang ada di Hmm. klien ataupun hasil ngobrol sama orang-orang, bahwasanya
ketidakberesan dalam pola pengasuhan itu kadang dipengaruhi oleh hutang pengasuhan dia masa lalu ketika dia diasuh oleh orang tuanya. Ya, Contohnya ada kekerasan, ada sakit hati yang itu belum ya. selesai. Sehingga tanpa dia sadar Mm-mm. sakit hati itu dibawa-bawa ke dalam pola asuhnya sekarang. Sehingga yang ikut Betul. menanggung sakit hatinya adalah anak-anaknya yang padahal dia Betul. nggak tahu menau gitu. Bunda pernah mengalami kasus Betul. yang sama nggak atau klien yang sama? Klien datang Mm-mm. dengan pertama kali mengatakan, eh, Bu Erina, saya sudah tidak bisa lagi mendidik anak saya dengan nyaman. Saya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berkomunikasi dengan sehat. Anak saya sangat menghindari saya. Anak Mm-mm. saya sangat keras. Ya, Mm-mm. seperti itu keluhannya. Ah. Terus selalu orang tua ini datang Mm-mm. dengan maksud dan tujuan tolong anak saya diberesin. Ah, Nah, kalimat awalnya begitu dah. sama. Jadi yang datang ke saya juga tahu-tahu datang Kang Febri, ini mohon maaf nih anak saya punya kasus ini. Tolong terapi Lempar. dong Kang gitu. Hmm. Tolong diterapi dong Kang. Sorry nih. Sebentar nih, ada gangguan sedikit sebentar aja. Ya Silakan Mas, silakan. tolong saja, disimpan saja dengan Ibu Erina. Ah, makasih ya Mas. Ya, lanjut Kang. Baik, iya. Yang saya sampaikan tadi mungkin kasusnya hampir sama ya. Dulu ketika masih suka nerima Mm-mm. klien, datang dua orang Mm-mm. tua sepasang orang tua menceritakan bagaimana Mm-mm. anaknya, ini kelakuan anak saya nih. Terus udah gitu minta ke Minta saya, tolong dong beresin anak saya gitu. diberesin. Kayak cuci Iya, piring aja iya, ya, cuci iya. piring gitu. Iya, betul, betul. Ternyata pas saya ngobrol Betul. sama anaknya justru itu tadi yang harus diterapi ternyata orang tuanya. Iya, iya, betul, Nah, betul. ini Jadi kadang yang orang ini tua nggak sadar, oke, ada kasus, beberapa kasus sebetulnya. ya. Nah, ini salah satunya yang masih sedang ditangani. Mm-mm. Mahasiswa. Mm-mm. Dia bilang, eh, kenapa saya ngeselin orang tua saya, katanya. Karena saya nggak suka. Banyak orang bilang saya ini keras kepala. Mm-mm. Nah, saya keras kepala. Padahal tahu nggak Bu, saya juga benci diri saya yang keras kepala. Saya pengen berubah. Nah, apalagi kalau orang suka nambahin, kamu nih keras kepala, bener mirip ayah kamu. Nah, beng buat saya itu, tahu nggak Bu, itu membuat gondok saya yang tadinya hanya setengah Mm-mm. karena dibilang keras kepala jadi dua. Kenapa? Karena dibilang saya mirip dengan ayah Ayah saya. saya. Makin kesel dia Bun ya. Kemudian setelah ngobrol, wah jadi dua nih. Terus setelah ngobrol dia bilang begini, saya sering sekali tanpa saya sadari, saya ini melakukan tindakan yang melawan apa yang orang tua saya inginkan. Misalnya orang tua ingin saya rajin berangkat kuliah. Saya juga pengennya rajin berangkat kuliah. Tetapi setiap kali saya sudah sampai waktunya harus berangkat kuliah, yang ada saya males-malesan. Gitu. Nah terus orang tua saya tambah kesel, tambah marah. Dan itu bukan yang 1-2 hari, itu berlaku sudah sekian tahun. Bukan masalah kuliah, dulu dengan hal-hal yang lain. Jadi anak itu menyampaikan kepada saya, oh, saya kesal setiap kali saya ingin melakukan sesuatu, saya juga ingin menjadi lebih baik, karena saya tidak ingin seperti ayah saya. Gitu. Kemudian saya bilang ke anak itu, yang kamu ingin lakukan, apakah yang sekarang kamu kerjakan? Dia langsung jawab, tidak. Sebetulnya saya tidak ingin melakukan hal-hal yang menjengkelkan orang tua saya. Tetapi orang tua saya nggak ngerti-ngerti gitu loh. Kenapa saya begini? Dan kenapa juga ayah saya keras terhadap saya. Padahal saya tidak berharap orang tua saya seperti itu. Jeng Iya, iya. jeng, mulai nih, wah, rupanya ada siklus yang belum terputus. Terus Iya, saya iya. tanya, kamu dibilang keras kepala sama anak kamu, sama orang-orang, dan itu seperti ayah kamu. Kamu mau nggak nanti anakmu juga akan mengalami hal yang sama seperti kamu? Dia bilang tidak.
Oke, kalau begitu kita bantu ayah kamu siap-siap untuk memutus siklus ini. Sehingga nanti anakmu tidak merasakan seperti kamu. Dan sekarang kamu bantu yuk orang tua kamu untuk rilis. Masuk ke sesi itu ya. Kemudian saya saat bertemu dengan ayahnya, ada nih dialog. Bapak, apa yang terjadi dengan putra Bapak? Apa komunikasi yang bangun anak Bapak? Bapaknya bilang, saya kesal, anak saya selalu melawan apa yang saya tanya, seperti tanya ke anak itu. Bapak, apakah dulu juga Bapak memiliki ayah yang keras? Ada si kecil rupanya. Hai. 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 Lanjut Bunda. Jadi, ketika saya tanya, Bapak itu bilang, Ibu kalau perlu tahu, saya ke anak saya ini jauh lebih kecil kekerasannya dibandingkan dengan ayah saya dulu. Kemudian saya tanya, Bapak dulu senang nggak waktu diasuh oleh orang tua Bapak dengan cara beliau? Saya sebel, saya nggak suka. Dan saya nggak bisa melawan. Terus saya tanya, dan Bapak sakit hati? Ya. Bapak dendam? Ya. Dan Bapak sekarang pun jarang mengunjungi beliau? Iya. Seperti itu ya. Sakit hati terhadap orang tua atas perlakuan yang diterima, menimbulkan kemiripan dan tanpa disadari oleh si bapak ini diduplikasi pada anaknya sekarang. Padahal dulu dia nggak suka diperlakukan seperti itu. Betul. Tetapi ketika beliau juga tidak bisa melawan, tidak bisa menyampaikan kepada orang tuanya, maka kekesalan itu terpendam terus selama bertahun-tahun pada dirinya dan membangun belief bahwa saya tidak mau seperti itu. Tetapi tidak mau seperti itunya tanpa pemaafan. Jadi didasari pada dendam. Semakin tidak ingin melakukan, semakin benci pada ayahnya, maka semakin persis yang dilakukan pada anaknya. Kenapa itu? Jadi tanpa disadari terjadilah duplikasi. Iya. Si bapak ini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh ayahnya dulu pada anaknya. Kenapa? Karena dendam. Nggak suka. Semakin tidak suka, semakin mirip. Itu catatannya, Kang Febri. Semakin tidak suka, ternyata semakin mirip. Semakin kesal, semakin dendam, semakin diduplikasi dengan kuat. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang tidak disadari. Akhirnya Bapak itu bilang begini. Gimana Kang? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Nanti ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan statement tadi. Bapak itu bilang, ayo Kang. Gimana kalau dengan yang Kang Febri pernah hadapi ya? Di beberapa hal banyak tuh yang halo, kedengaran Bunda? Ya, dengar. Di beberapa hal dan bahkan pernah diskusi sama teman, banyak yang terjadi. Kenapa ketika ada orang tua yang mengalami masalah dalam hubungan rumah tangganya, itu berpengaruh terhadap anak. Misalnya contohnya ada seorang ayah yang KDRT. Anaknya nggak suka tuh dengan tindakan. Pokoknya aku pengen dapat suami yang baik nanti, nggak seperti ayah. Nah, semakin dia nggak suka, semakin dia dapat itu suaminya kayak gitu. Nah, itu kenapa Bunda? Ya, betul. Jadi begini, contohnya yang mudah orang terima ya, biasanya begini. Ketika seseorang takut sama ulet, nggak mau ketemu ulet. Nah, ketika rombongan ini masuk ke kebun atau ke taman,
maka yang akan ketemu ulet itu dia duluan. Yang lain cuek, yang lain EGP. Jalan-jalan aja, mau ada ulet, mau ada enggak. Jadi yang lainnya tuh seketemunya. Ada ulet dipepes. Gitu, nggak ada ya sudah, nggak ada dampingan. Tapi yang takut sama ulet, yang nggak mau sama ulet, dia justru akan mencari. Ada ulet nggak ya? Ada ulet nggak ya? Ada ulet nggak ya? Maka dia akan mencari sampai ada ulet. Ketemulah dia sama ulet itu, gitu. Sama halnya ketika aku nanti mau cari suami, yang sabar, nggak mau yang keras. Tetapi eh, informasi yang dia dapat tentang kekerasan itu sudah kuat, Ya, ya, ya betul. sudah ada dalam beliefnya, sehingga setiap kali ketemu adalah yang tipikalnya sama. Yang Semacam muncul adalah orang-orang yang tipikalnya sama, yaitulah akhirnya yang dipilih. kalau saya sering membahasakan Gitu. kayak vibrasi gitu ya, semacam vibrasi yang sama gitu ya. Karena Betul. tarikannya sama ya. Karena di pikiran bawah sadar justru dia nggak suka, tapi dia fokusnya ke hal yang tidak dia sukai gitu. Betul. Maka itu yang akan ditemui. Nah, kalau ketemu terus itu, maka akan terbangun, oh memang yang begini adanya, gitu. Gitu. Yang ganteng, baik hati, tidak sombong, itu hanya pangeran yang ada di novel-novel. Ya. Padahal banyak sebetulnya ada. Nah, orang tua ini, tipe orang ini, dia tidak bisa membangun kembali, tidak bisa restructuring mindset atau mapping lagi, imprint data pada bawah sadarnya tentang sesuatu informasi yang baru. Gitu. Jadi pakainya data lama, Ya, yaitu ya. data yang dia suka. Ya, Yang ya. mau nggak mau, seperti si bapak tadi, data yang diterima adalah seorang bapak itu keras, kejem, galak, tidak punya toleransi, yang semua kata-katanya harus diikuti. Dan itulah yang diduplikasi pada anaknya. Anak yang dilahirkan dengan zaman Android. Nah, ya. Ya, masa dulu ketika beliau kecil itu masih zaman pager, yang hanya bisa 3 baris pesan, kemudian dibawa sekarang zaman Android, ya bentrok Mas. Ya, betul, betul, betul. Yang frustasi bukan hanya sih yang zaman pager, zaman Android juga frustasi. Istilahnya begini, yang pager ini capek ngejar yang Android. Kok nggak ngerti-ngerti ya, udah digalakin, udah dikerasin, gitu. Si Sementara yang Android Android bilang, bilang, bukan zaman gue tuh. sekali sentuh, betul. Sekali sentuh bisa bergerak nih, gue tahu dunia nih sekali pencet, gitu ya. Iya, iya. Nah, yang ini capek nungguin si pager yang 3 baris doang, gitu Mas. Ini selisih ini, ya. Iya, iya. Ini yang kemudian nanti kita makan. Tapi dari sisi orang tua ini, forgiveness. Baik. Nah, Kembali ke masa lalu untuk restructuring mindset. nah itu. Kalau ada orang tua yang justru bertanya, ini saya kayaknya ada sakit hati masa lalu yang masih kebawa-bawa sekarang dan dia ingin Ya, memutus siklus itu. Nah, gimana Bun teknisnya? oke. Teknis forgiveness terapi tadi. Forgiveness terapi yang aplikatif, yang nggak Ya, usah datang ke terapis, ya. betul, Nah, betul. padahal itu job, job gue nih, gitu ya. Itu job kita, gitu ya. Betul. Tapi nggak. Di sini oh, tips dan triknya melakukan self terapi, ya, untuk merilis rasa sakit hati pada orang tua di masa lalu seperti ini, Dak. Ketika pada kondisi yang nyaman, santai, rileks, munculkan kembali bagian dari masa lalu bersama ayahnya, bersama bapak atau papa atau abi di masa lalu dari orang tua ini, bagian yang paling sakit munculkan lagi, ya, karena di bawah sadar itu kan banyak bagian-bagian cerita nih. Salah satu, salah dua, salah tiga, munculkan. Dimulai yang pertama, aku pernah sakit hati misalnya ketika aku dituduh mengambil uang yang aku tidak pernah lakukan.
Dan tanpa bertanya, waktu itu ayah saya langsung mengambil sabuk dan dipukulkan ke saya dan bilang, jangan pernah mencuri lagi, jangan lakukan itu lagi. Saya nggak melakukan, dan itu saya membuat saya sakit hati sampai hari ini. Munculkan lagi, yang seperti itu ketika tidur, munculkan lagi bahwa saya sangat sakit hati. Kemudian di bagian yang lain munculkan ayahnya yang sekarang dalam kondisi sudah sepuh. Jadi ada dua sosok ayah di dalam visualnya. Ayah yang mukul tanpa bertanya siapa yang mengambil uang, dan ayah yang sudah sepuh yang sekarang tergantung pada orang lain untuk kehidupannya. Dua sosok yang berbeda dalam penampilan, tetapi itu adalah figur satu, yaitu ayah. Ayah yang dulu sudah sangat keras terhadap si bapak ini, kemudian mulai masukkan nih si bapak yang sudah sepuh dan mulailah pikirkan dengan analisa yang ada. Ambil nafas dan katakan, ayahku sekarang sudah tua. Dan ketika melakukan itu, beliau adalah seorang ayah yang masih muda dan masih belajar, belum tahu caranya menjadi bapak yang baik. Tidak ada ilmu tentang pola asuh, tidak ada ilmu yang ngajarin bagaimana mengasuh seorang anak. Ketika itu dimasukkan, maka penerimaan ini akan menjadi lebih mudah dibandingkan melihat bapaknya yang judulnya otoriter. Figur bapak yang otoriter ini akan menjadi lemah karena dimasukkan, oh bapak saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Buktinya apa? Setelah tua ini dia banyak minta maaf dan aku nggak memaafkan. Gitu. Ternyata ketika itu film itu dilihat kembali seolah-olah nyata, jadi waktu itu aku dipukul karena ada yang memfitnah aku. Jadi orang yang memfitnah aku itu benar-benar ingin aku dipukul oleh ayah. Bukan karena ayah benci aku. Nah, itu juga membantu. Betul, betul, Mulai betul. nyaman, sampai kemudian muncul kata-kata dari si bapak ini. Ya, ya, ya. Aku maafkan apa yang sudah orang tuaku lakukan padaku. Aku maafkan. Aku terima karena memang waktu itu bapakku masih muda dan belum punya ilmu cara mengasuh anak. Yang Betul, tahu betul. hanyalah keras, 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 keras. Karena memang background ayah saya militer. Yang diterima oleh ayah saya kemiliterannya dibawa ke rumah. Kembalilah si bapak ini semakin memahami, oh ya, ternyata dominasi militer itu kuat dipegang oleh ayah saya dan itu dibawanya ke rumah. Sehingga aku pun dididik nyaris seperti anak buahnya tanpa bisa membantah. Oke. Bapak, aku terima dirimu yang seperti itu. Aku maafkan dirimu di masa lalu. Aku terima dirimu dan aku maafkan. Ulangi, aku maafkan dan aku terima. Itu baru satu sesi dan lakukan terus-menerus dalam setiap part dalam bagian hidupnya. Setiap sesi. Nah, Kang Febri, ya ini Yuk. tidak bisa dilakukan sekali terus selesai ya. Oh, gitu. Iya, betul. Butuh Nah, afirmasi kan ya? jadi ya, kan jadi bapak galaknya udah puluhan tahun. Bukan tahun, Masa cuma betul. sekali. Nah, banyak yang komplainnya begitu, Bu Erina, saya sudah lakukan semalam. Tapi kenapa sekarang saya masih bentak anak saya? Bapak jadi orang tua dia di berapa tahun? Saya tanya. 25 tahun. Dia 24 mau masuk 25 tahun. Yes. Dan Bapak galak sudah berapa tahun? Ya, sejak dia lahir saya sudah keras, saya bilang gitu. Nah, kekerasan Bapak mulai dari bayi sampai umur 22 dan semakin kuat di umur puluhan, anggap sajalah di 15 tahun terakhir, Bapak itu adalah Bapak yang keras.
Bagaimana mungkin dalam satu kali melakukan forgiveness terapi terus lunas? Iya, iya. Bukan sulap, bukan sihir. Betul, Ya, betul. perlu terus-menerus dan rasakan ketika masih bersikap susah, lakukan lagi, lakukan lagi. Betul, Karena bisa betul. jadi bukan hanya satu kali sakit hati. Beberapa kali bisa jadi banyak kali. Ya, Iya, iya. maka forgive itu pun dilakukan terus-menerus, kan. Nggak bisa sekali ya. Banyak yang kemudian sudah putus asa ketika baru melakukan 1-2 kali. Padahal galaknya sudah belasan tahun, Betul, pengen betul. berubahnya cuma 1 minggu. Wah, nggak Nggak bisa. bisa, betul. Bahkan terapi di tempat saya pun nggak bisa. Tetap harus ada PR yang dilakukan. Iya, iya. Ketika hari saya selalu pesan Bapak, saya sudah lakukan terapinya pada Bapak, tapi saya juga minta Bapak melakukan self terapinya. Setiap kali bangun tidur melihat matahari langsung katakan pada diri sendiri bismillah. Saya berubah menjadi ayah yang penyabar dan penyayang. Nah, seperti itu, Kang Febri. Baik, baik, Satu baik. kisah, satu kisah mudah-mudahan bisa menginspirasi dan nanti akan banyak kisah yang lain Salah, kalau salah. memang dibutuhkan. Iya, iya. Dan selain terapi itu tentu juga kalau muslim nih, karena saya muslim, kita paham betul yang maha membolak-balikan hati itu Allah ya. Kita bisa Ya, bisa bisa minta kepada Allah, ya Allah, lunakan hati saya agar saya bisa ya, memaafkan ayah saya, gitu kan. Dan itu terus harus dilakukan betul. afirmasi sama seperti tadi ya, Bun ya. Betul, betul sekali. Satu boleh kan tambahannya. Boleh, Ini boleh. ini ini cara ini sering terbukti berhasil. Jadi ketika berdoa untuk diri sendiri ini, ketika membayangkan sosok ayahnya yang galak itu, sempatkan untuk membacakan Al-Fatihah. Nah, ya, ya. Ya, iya kena budua, iya kena sedang. Ya Allah, kepadamu aku memohon pertolongan ya. Padamu aku memuji dan kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi di situ betul-betul meminta pertolongan Allah. Dan banyak yang terbukti bahwa ketika susah memaafkan sebelumnya, begitu masuk sesi itu, rasanya enteng. Tapi saya kok jadi ingin munculkan lagi ya, ingin munculkan lagi ya. Iya, betul, Saya betul. ingin buktikan sedikit demi sedikit bagian-bagian masa lalu saya dengan ayah saya yang terpendam, yang tersimpan dan ternyata itu Gitu. menjadikan gitu ya. Dan itu menjadikan tertutupnya kasih sayang dan kesabaran saya untuk anak saya. Mudah-mudahan yang satu terbuka, terbuka, terbuka dan akhirnya saya bisa menjadi atas izin Allah bisa menjadi Ayah ayah yang yang baik. sabar, Betul. penyayang. Gitu kan? Ya, Dari berlaku juga ayah untuk gimana nih untuk ayah? Dari ayah gimana nih? Jangan-jangan bilang gini, Bu Erina enak banget ngomongnya. Saya sebagai ayah susah kali. Gitu. betul, betul. Mungkin juga bukan cuma sekedar ayah, tapi ketika Bunda punya masa lalu yang pahit juga sama ya. Bunda juga melakukan hal Nanti ini dulu. Yang sama orang lain, kita sesi yang lain ya Kang ya. dari sisi lain, betul. Ini oke. Yang sesi ayah kita lakukan karena ini nanti Betul. berkaitan dengan bagaimana si ayah menghadapi Anak-anaknya. anak-anaknya. Ya, Karena artinya kalau ditanya ya gimana, Bun? Kang, kalau ditanya, saya suka tanya, Bapak suka nggak sih jadi ayah yang sering? Enggak, Bu. Saya tuh pengen jadi ayah yang disayangi sama anak-anak saya. Saya tuh dulu nggak bisa sayang. Bahkan sampai hari ini, saya ke ayah saya, kunjungan saya dalam 1 tahun bisa dihitung. Kenapa? Karena saya nggak bisa memunculkan rasa sayang saya. Betul, betul. Pertanyaan saya, mau nggak Bapak nanti nggak ditengok anaknya? Seperti itu. Seperti Bapak tidak pernah. Hmm. Jangan, Bu. Jangan. Saya ingin anak cucu saya nanti akan sering mengunjungi saya. Saya ingin anak cucu nanti membutuhkan saya karena saya adalah kakek yang sangat disayang, ayah yang sangat disayang. Nah, keinginan ini loh, Kang Febri, insya Allah akan mempermudah bagaimana proses forgiveness. Ya, Nanti ya, setelah dilakukan sering forgiveness, terapi mandiri, hadirlah betul. untuk ayah. Nah, Kalau saya gitu. sih pengalaman pribadi nih, Bunda. Waduh, mantap nih. Nah, Di-sharekan itu hebat loh. betul.
Tapi ini untuk pembelajaran kita bersama. Dan akhirnya sampai sekarang, saya sadar ternyata. Ayah saya itu kan bukan seorang pegawai yang Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat bekerja, Minggu libur. Enggak, ayah saya seorang pedagang yang hari ini harus kerja untuk makan besok. Jadi kalau dia nggak kerja, dia tidak akan memiliki uang untuk besok. Kalaupun ada, itu uang tabungan lah ada, insya Allah ya. Jadi setiap hari memang harus bekerja karena memang pedagang. Nah, berbeda dengan ayah teman-teman saya yang saya merasakan kok ayahnya punya waktu ya. Ayah saya berangkat subuh pulang malam. Kadang saya nggak menemui ayah karena berangkat pagi sekali ketika sholat subuh sudah berangkat. Setelah itu pulang ketika saya sudah tidur. Itu masa-masa kecil. Sehingga itu mempengaruhi kedekatan. Nah, ketika saya punya anak gitu, saya disadarkan bahwasanya pentingnya waktu yang harus ayah berikan kepada anak. Akhirnya saya mikir, bapak gue dulu nggak gitu, ayah dulu nggak gitu. Maka gimana nih caranya memutus itu? Yang salah satu yang saya lakukan itu tadi, memaafkan dulu. Nah, ketika udah plong, ada satu bunda yang saya tambahin, yaitu memberikan pemakluman ataupun reframing. Jadi membingkai ulang dengan sesuatu yang positif. Reframing. Jadi ketika saya sudah lega, saya mengatakan, enggak, ini ayah saya dulu melakukan itu buat kita semua. Ayah sayang sama kita, tapi sayangnya mungkin tidak ditunjukkan dengan waktu luang yang dia punya. Tapi ayah pontang-panting untuk mencarikan uang buat saya, buat adik-adik, agar mereka bisa sekolah. Ya, kakak saya, adik saya semuanya, insya Allah kita kuliah semua. Nah, itu yang ayah lakukan sampai dengan tua. Jadi, nggak apa-apa waktu itu ayah nggak punya waktu, akhirnya di dalam benak saya, tapi alhamdulillah kami semua. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah setelah memaafkan, reframe. Ya, jadi reframe yang Bunda sampaikan pada Bapak yang tadi, reframingnya adalah beliau keras karena beliau seorang serdadu, seorang militer, gitu. Dan beliau tidak tahu caranya bagaimana menegakkan disiplin pada anak-anaknya. Jadi beliau tidak punya ilmu itu. Beliau hanya tahu ilmu militer. Oh, pantesan gaya ngasuhnya kayak militer gitu. Pas sudah dipahami itu, iya, jadi ya gue terima aja ya, begitu kerasnya karena beliau militer, begitu. Jadi itu dipahami oleh si Bapak tadi, ya. Akhirnya setelah reframing, perlu waktu. Kadang-kadang masih suka muncul, ya, ke anaknya masih suka muncul. Betul. Hanya, gitu ya, kata-kata sudah tidak keras, Mas. Kata-katanya sudah lembut. Ada yang berubah setelah melakukan forgiveness, tetapi kontennya masih menyakitkan. Oh, gitu. Betul. Lembut, kontennya tapi kata-katanya betul. Betul. Jadi misalnya begini, ketika ketemu anaknya, standar yang ditanya, nggak kuliah? Bukan bertanya, hari ini jadwalnya apa, kemana, ke kampusnya, ada acara, ada kuliah hari ini ke kampus, tapi tidak. Nggak kuliah, itu buat si anak tuduhan, seolah-olah dia bolos. Bolos, betul. Betul, karena kamu nggak kuliah. Itu buat si anak merasa itu tuduhan. Kenapa bertanya? Hari ini apa jadwalnya? Ke kampus, ke perpus, gitu kan, karena sedang skripsi, atau ada acara yang lain. Kan enak. Oh enggak, hari ini ke kampus jam sekian. Nah, ini langsung si anak tetap sudah tidak keras, Bang. Jadi dia bertanya, kamu nggak kuliah? Wah, itu sudah seperti ditonjok. Betul. Emang salah, gitu. Emang salah. Padahal ya memang nggak ada jadwal, dan yang bertanya pun maksudnya tidak memarahin, tetapi karena sedang proses belajar, Kang. Jadi perlu ilmu lagi, bukan hanya dalam intonasi, tetapi dalam konten. Iya, betul. Iya. Sama aja kayak seorang suami pulang terlambat, ditanya dengan istrinya dengan bahasa yang tidak enak gitu ya. Dari mana aja gitu. Kesannya Udah
tahu gue kerja. Gitu ya. Iya. Oke. Itu kan tuduhan ya, walaupun kalimat Iya. pertanyaan. Iya. Nah, nanti kita coba bangun komunikasi ya, Betul, betul. Kang Febri. Bagaimana terhadap pasangan, terhadap anak, kita coba. Itu sangat mengasihkan. Betul, betul. Karena bisa jadi maksudnya A diterima B. Betul, betul. Mending kalau B masih deketan, maksudnya A diterima C, diterima Z. Wah, rame itu. Ya, Luar bisa biasa. diem 3 hari tuh. Iya, iya. Ya. Baik Bunda, alhamdulillah tadi mudah-mudahan satu cerita tadi, case masalah Bapak tadi bisa kita ambil banyak hikmah di sini. Nggak kerasa ya, sudah 40 menit nih kayaknya nih. Wah. Tapi jadi 2 bagian saja. Tapi nggak apa-apa. Ada hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya yang pertama memang terkadang pola didik kita gitu kan, pola didik yang kita lakukan bermasalah kepada anak kita bisa jadi dipengaruhi terhadap hutang pengasuhan kita di masa lalu. Nah, maka kalau memang hutang ini bisa kita bereskan gitu, mudah-mudahan dengan sendirinya pola asuh kita terhadap anak kita juga akan berubah dengan sendirinya. Tadi juga dijabarkan oleh Bunda bagaimana cara melunasi hutang tersebut. Salah satunya adalah dengan forgiveness ya Bun ya, forgiveness terapi. Tekniknya tadi sudah gitu. Bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya, agar ya, membolak-balikan hati ini gitu, menetapkan dan mengizinkan hati kita untuk memaafkan. Gitu. Mungkin ada tambahan Bun, ini kan cuma sedikit ya, cuma sedikit gitu. Mungkin kalau ada referensi buku yang bisa ini kan boleh kan, ini ada buku tentang seri hypnoparenting ya. Jadi Ayah Bunda Terapisku. Ayah Bundaku Terapisku. Ini langsung Bunda Irina yang nulis ya? Ya. Alhamdulillah. Oh. Ini yang sedang dalam proses adalah buku lagi, itu tentang banyak kasus, banyak kisah yang berkaitan juga dengan dendam masa lalu. Nah, itu menjadikan perilakunya seperti apa yang sekarang terjadi pada orang itu. Ini buku Ayah Bundaku Terapisku, nanti bisa kontak Kang Febri. Di sini ada teknik-teknik hipnoterapi yang bisa diaplikasikan dalam pola asuh sehari-hari. Sangat mudah untuk dipahami. Itu aja Kang Febri. Terima kasih kesempatannya berbagi. Baik. Mohon maaf segala kekurangan. Bunda mungkin ini teman-teman nanti penasaran dan pengen langsung ngakses ke Bunda untuk bertanya. Boleh dikasih tauin Bun IG-nya apa Bun? IG Bunda nanti. Erina Rusdiansari. Erina Rusdiansari. Oke, nanti akan kita munculkan di akhir. Ya. Ada channel YouTube mungkin Bun biar teman-teman juga bisa belajar di sana. Ada channel YouTube juga. Cuman kok nggak hafal ya. Oke. Nanti kirim ke saya, nanti saya akan tampilkan di belakang ya Bunda. Selanjutnya kalau masih ada kesempatan kita bisa berbagi. Oke, makasih banyak Bunda Irina. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ambil hikmah di sini. Semoga tadi kita doakan menjelang Ramadan ini hati kita justru diberikan kelapangan untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Demikian ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.